Apaan, bro? Harry Hazard. Kenapa, bro? Halo, bro. Halo. Halo. Cek. Ah. Apa itu? Lagi membersihkan hati. Hand sanitizer. Oh, itu hand sanitizer. Kirain parfum. Ya. Tapi nggak tahu ini buatan rumah kayaknya campuran deh. Ya, Campuran apa? kondisi kayak gini bro harus waspada lah ya. Betul. Harry Hazard. Teman Hai. saya, alumni PKN STAN, jurusan perpajakan 2015. Betul sekali. Teman saya sekarang ditempatkan di KPP Cirebon. Dua. Jadi selain teman satu alma mater, kita juga di satu komunitas yang sama, namanya Trial Balance, komunitas stand up comedy. Nah, sebelum kita bahas Trial Balance atau komunitas stand up comedy di PKN STAN ini, mau nanya dulu ke Heri. Anda kan Ya, terkenal gimana? sebagai veteran stand up, Pak, di STAN. Iya, jadi sebelum ikut gabung bareng di Trial Balance tuh kayaknya udah pernah juga gitu lihat Harry stand up di kampus. Nah, sebenarnya apa yang bikin Harry tertarik buat stand up? Awalnya itu karena apa? Oke, terima kasih Franz Kevin sudah mengundang saya. Iya, dong. Basa-basi dulu dong. Basa-basinya. Ya, jadi asal muasalnya saya stand up gitu ya dulu. Ya, asal mual. Gitu. Jadi dulu waktu kelas awalnya karena nonton sih. Nonton. Dulu nonton Suci 4. Oh iya. Suci 4 berarti zamannya David Nurbianto ya? Yang juaranya David. Dulu kan suka nonton ini siapa Dodi, terus Gipsy gitu kan. Sama David dan kawan-kawan. Nah, dari situ suka nonton, terus ikut gabung di grup Facebook, Pak. Oh, apa tuh di grup Facebook? Grup Facebook namanya Stand Up Comedy Facebook. Ya. SUCFB. Masih ada sekarang loh grupnya. Itu Apa kelas isinya apa? Isi di grup itu? Isinya orang buat materi, Bro. Oh, orang buat materi gitu. di Facebook. Oh. Kadang sharing-sharing, kadang lempar jokes ada. Apa? Yang lempar jokes ada. Ada lempar jokes, ada sharing-sharing, terus ada juga waktu itu ini lomba, kayak semacam lomba gitu, Bro. Nah, di Facebook ada lomba? Ada di grup itu, jadi dikasih tema. Misalkan temanya rokok, otomotif, apa gitulah. Nanti peserta grup itu bebas. Jadi ngepost di grup itu, misalkan tema, aku dulu inget tema rokok. Aku ikut ke tema rokok kan. Jadi lomba stand up Facebook tema rokok gitu. Nah, jadi kita nulis materi di situ, Bro. Oh, gitu. nulis diadu bukan nulis. Padahal kalau nulis sama tampil langsung beda kan? Penulisan sama tampil beda. Emang beda. Nah, itu di grup Facebook itu lebih mengandalkan ke penulisan. Apa namanya? Penulisan, bukan audiovisual gitu. Nah, jadi kan misalkan dari 4 tema itu dipilih 4 besar. Nah, awal mulanya saya ikut kepilih jadi 4 besar di tema rokok itu. Terus ada dikasih tema lagi. Jadi kan jadi 16 besar tuh. Ada 4 tema kan. Masing-masing tema 4 peserta. Jadi 16 besar lulus sampai 8 besar. Nah, di 8 besar ini ada battle-nya, Bro. Diadu gitu, diadu. Diadu. Jadi waktu itu saya sama orang Medan kayaknya. Battle-nya namanya Abi kalau nggak salah. Dan dia tuh lucu banget, Bro. Coba. Penulisannya saya kalah lucu. Di situ. Lucu banget. Waktu itu ada materinya dia gini. Gimana? Kalau nggak salah inget. Jadi Valentino Rossi itu kalau di tikungan nikungnya jago banget gitu kan. Terus di kalau nikung tuh presisi banget. Gasnya pas, remnya ditarik, kadang berhenti gitu. Gitu. Kalau di tulisan lucu itu, Bro. Kalau di
Emang nggak lucu. Nah, akhirnya saya punya materi adaptasi dari situ, bro. Nah, materi saya waktu tahun 2014-2015an tuh gini. Ini sedikit flashback ya. Ya. Saya itu orangnya taat aturan lalu lintas ya. Stand up dulu kan nada-nadanya gitu kan. Ya. Saking taatnya. Iya. Saya tuh orangnya taat lalu lintas ya. Ada ianya di belakang. Ya. Ada lampu merah jarak 100 meter saya udah ngurangin kecepatan. Kurangin gas, turun gigi, berhenti. Turun member ke angkringan. Angkringannya di lampu merah, bro. Gitu. Tapi di zaman ikut grup itu, ikut lomba itu, udah tahu teknik-teknik stand up belum? Belum. Waktu itu belum. Oh, berarti murni karena nyari yang lucu, membuat sesuatu yang lucu. Karena membuat sesuatu yang lucu dan karena nonton. Karena nonton itu tadi. Oh, Ini jadi lucunya referensinya dari itu ya? gini. Belum tahu teknik stand up. Gitu. Karena banyak yang bilang katanya stand up itu teknik dasarnya adalah ngambil materi dari keresahan pribadi kan. Betul. Katanya sih Tapi gitu. iya setuju. Tapi kalau di penulisan ya kalau lucu ya lucu aja gitu. Kalau lucu aja. Oh, itu entah keresahan atau menggambarkan situasi tapi dibalut dalam komedi gitu. Betul. Berarti udah lama juga Nah, dong itu. kenal stand up. Iya dari 2014 itu. 2014. Dan pas 2015 tuh awal nyoba stand up yang langsung, bro. Yang tampil gitu loh. Di depan penonton. Itu di mana tuh? Dulu kan Pertama kali stand up tuh. kalau saya kan SMA-nya di Purbalingga dulu aku kan. Nah, di Purbalingga itu nggak ada komunitas. Jadi harus ke kota yang lebih besar. Kayak di Purwokerto dulu. Oh, paling dekat Purwokerto. Itu aku ingat banget itu habis UN hari keempat, bro. Hari Kamis berarti. Iya, betul. Ya pokoknya habis UN lah. Nggak tahu hari apa, kayaknya hari Jumat atau Kamis ya. Habis UN. Itu di komunitas? Stand up Purwokerto ya. Stand up Indo Purwokerto. Oh iya. Komunitas sudah lumayan lama juga ya. Komunitas sudah lama. Itu Tapi sekali doang. Sekali. Karena nggak lucu, nggak ada yang ketawa, jadi udah. Saya kira materi pertama kali dibawain di open mic langsung. Ingat-ingat lupa sih. Oh, dulu aku punya materi gini, bro. Gimana? Saya tuh nggak suka sama vandalisme ya. Yeah. Kan masih kental jawabannya. Saya tuh nggak suka vandalisme ya. Vandalisme itu yang orang coret-coret di tembok, apalagi kalau tulisannya rasis-rasis gitu kan. Misalkan anti Cina, anti Jokowi, anti pecah. Ember itu ya. Yang lewat-lewat di depan. Yang ditaruh di sini, bro. Ambil egg out itu lucu, materi saya. Ambil egg out. Oh iya. Itu materi saya sih. Apalagi ya? Lupa, bro. Itu yang paling saya ingat itu. Tapi di tahun itu Rule of Three ya udah lucu loh harusnya. Iya. Itu Tapi Rule of Three. penonton nggak support juga. Nggak support karena memang dari awal udah nggak ini sih. Udah nggak merhatiin kayaknya. Soalnya awalnya ya gitu, garing. Nggak tahu betul, juga. Karena kunci di stand up sendiri kan di beat pertama kan. Di beat pertama orang udah tertarik, udah ketawa lah. Ketawa pertama kan katanya. Pasti ke belakang juga bakal mau ngomong apa aja pasti ngikut gitu penonton. Iya setuju, karena ketawa pertama itu menentukan penonton bakal lanjut merhatiin kita atau enggak gitu. Kalau kita bisa dapat ketawa pertama, ya mereka pasti nggak beranjak gitu, pasti nonton. Ya minimal. Apapun yang gimana? Betul. Apapun yang kita omongin kalau pertamanya udah
mereka respect lah sama kita udah mau nonton gitu kan, pasti gampang ngebelakangnya gitu. Ya itu yang belum saya pelajari waktu itu. Nah, tapi setelah selesai open mic pertama kali di Purwokerto, nah itu jaraknya ke open mic berikutnya jauh nggak? Enggak bro, jadi waktu itu kan kalau nggak salah 17 April habis UN kan. Nah, habis itu sekolah ada acara perpisahan gitu bro, kayak pensi gitu kan. Nah saya tampil di situ selang sebulan lah. Nah itu aku nulis bro, bener-bener nulis tuh sebelah. Aku boleh berbangga sih masih. Karena kedua aku. Pecah. Istilahnya kalau turun panggung gak malu gitulah. Iya, kalau nampil di acara-acara besar gitu bro, agak beban sebenarnya. Karena kalau kita nggak lucu, selesai nampil, kita ketemu sama panitianya gitu. Iya, walaupun panitianya teman sendiri, tapi kan malu dong. Malu. Dan dulu sempat ini bro, sempat dilarang. Apa stand up? Pensi. Iya, soalnya kan waktunya kan terbatas gitu kan. Yeah. Jadi dari ada guru kayak guru yang pembina di pensi itu, kan ada gurunya bilang, apa sih stand up nggak usah, di musik aja gitu bro. Di depan saya stand up-nya nggak usah. Kenapa kira-kira? Tapi dia bilang ke panitia loh, bukan ke saya. Tapi saya ada di situ gitu loh. Saya kan dong. Emang guru itu jadi batu cambukan sih buat saya. Saya akhirnya dikasih kesempatan dan saya berikan yang terbaik yang saya bisa saat itu. Kenapa kira-kira gurunya nggak setuju ada stand up? Mungkin karena baru kali ya. Soalnya kan belum pernah kan. Mungkin lebih asik jika musik-musik itu kan. Jadi apa namanya? Orang menikmati semuanya gitu. Nggak perlu mikir, nggak perlu apa gitu kan. Tinggal tidak mau diganggu pikirannya. Tapi ya emang tahun-tahun itu stand up belum serame belakangan ini kan? Apalagi di lingkungan sekolah dan instansi edukasi. Dan aku malah di kampusku, di sekolahku dulu SMA nggak ada stand up, Pak. Oh, nggak ada? Adanya apa? Adanya misa bareng. Acara-acara Natal gitu ya? Iya. Bahkan kita dari bulan 3 udah latihan Natal, Pak. Persiapan Natal. Bulan Maret? Bulan Maret. Emang Natal tanggalnya bisa gesek apa gimana? Enggak dong. Ya biar persiapannya maksimal aja, Pak. Tapi dulu di SMA aku tuh udah pada kenal sama Babe Cabita. Oh iya. Gita Bebita ya, Gita Bebita. Oh, Gita Bebita dulu. Ya. Aku dulu kirain ini stand up nih nggak ada kompetisinya, nggak ada komunitasnya, ya udah orang freelance aja gitu. Dia kenal artis yang bisa stand up gitu. Ternyata dia lahir dari komunitas, dia lahir dari kompetisi gitu. Oh, berarti selama ente sampai lulus SMA belum tahu dunia stand up? Belum, Pak. Tapi tahu orang stand up, nggak tahu lingkungan stand up, ada komunitasnya, ada kompetisinya gitu. Oh iya, tahu orang ini stand up tapi nggak tahu dunianya gitu kan? Bener. Dulu aku pertama kali lihat stand up langsung itu, kalau nggak salah waktu Gita Bibita ke sekolahku, Pak. Oh, dia stand up. ya? Ya, dia stand up di depan kepala sekolah. Kepala sekolahku dulu frater itu di Katolik kayak semacam pemuka agama gitulah, kalau nggak salah ya. Dia stand up bawa materi blue, Pak. Gimana tuh? Gitu, jadi penontonnya ketawa nanggung gitu, takut. Kalau ketawa nggak dilulusin kan. Ternyata siswanya jorok semua pikirannya, Pak. Ente dulu setelah lulus SMA tuh cita-citanya sebenarnya pengen masuk kampus apa, Pak? Pengen masuk STAN sih dulu. Emang dari dulu pengen masuk STAN ya?
emang pengen masuk STAN. Dulunya pas SMP itu pengen masuk UGM. Tapi karena melihat passing grade, akhirnya pengen masuk STAN. Gitu. Tapi ikut SBM? Semuanya ikut, bro. Kan STAN kan bukannya di akhir kan, satu angkatan kita. Bahkan nah, jadi ikut semua. Kan? Makanya ikut daftar semua dulu daripada nganggur kan. Tapi lulus nggak SBM? Nggak ada yang lulus, bro. Ya. Kenapa tuh? Sedih banget ya. Iya karena nggak bisa jawab kali ya. Nah setelah nggak lulus tuh rencananya ke depan apa? Karena kan pengumuman STAN belum ada kalau nggak salah. Begitu pengumuman SBM. Atau udah ada ya? Belum. Belum. Waktu itu SBM kan udah lewat kan. Ya. Waktu itu aku daftar di Purwokerto. Ada namanya Unsud di Purwokerto kan. Iya. Ujian mandiri, bro. Ujian mandiri. Ya, tahu. Unsud. Masuk situ. Akuntansi dulu. Ya. Akuntansi S1. Udah tapi ini kan biasanya 4 sebulan. Ini aku mau memberikan kesaksian, bro. Kalau di luar UM itu kan kayak banyak-banyakan istilahnya ngasih duit gitu kan ya. Ya. Waduh. Iya, kalau yang kita tahu kan gitu. Tapi saya tuh nggak ngasih duit sama sekali, bro. Jadi murni ikut tes, masuk gitu. Ya, tapi kan uangnya lebih mahal kan? Uang kuliahnya. Iya sih. Itu kan dibagi-bagi kan. Kalau yang SNMPTN ininya segini. Itu tapi untuk masuk ke situ nggak ada biaya. Gimana? Itu kan uang pembangunan kan maksudnya. Banyak-banyakan uang itu kan? Iya. Iya kan? Ada yang nggak usah tes, bisa masuk gitu kan. Itu. Gimana caranya? Dibantu orang dalam. Ya dibantu orang dalam, bro. Itulah. Tapi di Unsud enggak gitu. Saya murni ikut tes masuk. Nah, kuliah setahun tuh di akuntansi tuh. Enggak, sebulan. Iya, sebulan maksudnya. Nah, setelah itu dapat pengumuman STAN buka. Dapat pengumuman STAN buka. Dapat pengumuman STAN buka, daftar. Ujiannya di mana? Daftar di Jogja waktu itu. Nah, ini yang membuat saya jadi mengembangkan kemampuan di stand up. Jadi kan di Jogja komunitasnya lebih besar kan. Ya. Nah, jadi setiap saya ke Jogja dulu kan kalau kita daftar kan kita ada verifikasi berkas apa dan sebagainya gitu kan. Ya. Lalu? Nah, kalau saya ke Jogja itu saya sempetin untuk ke komunitasnya gitu. Main ke komunitas. Ikut open mic. Nah, di sini bro titik saya makin mencintai stand up tuh. Karena di Jogja kan artisnya banyak ya. Kayak dulu tuh ada Hipsi. Ya. Saya ketemu Hipsi, bro. Ya nggak ketemu sih. Melihat secara langsung gitu. Hipsi. Terus Rispo. Ananta Rizky itu kan. Dari situ open mic di situ terus Mukti. Saya open mic di situ terus lucu lah, menurut saya lucu. Menurut jurinya menurut MC-nya juga gitu. Waktu itu kan ada kayak baru. Waktu itu ada hadiah kan buat yang terlucu gitu kan. Ya. Nah, itu mau dikasih ke saya. Tapi dia ngasih hadiahnya itu berdasarkan dia nanya ke ada cewek di situ kayaknya anggota dari komunitas itu. Ya. Dia nanya, MC-nya nanya, ini mau dikasih ke siapa nih? Nah, dikasih ke temannya sendiri. Ya. Padahal di MC-nya bilang, itu yang tadi Purbalingga lucu juga. Iya. Oh,
Ya. Aku disamperin ini, bro. Aku kan pernah ini, siapa? Kamu tahu ini nggak? Benny nggak? Benedictus Siregar. Ya, connectivity. Benedictivity. Ya. Waktu itu ada kesempatan juga street comedy. Ya. Street comedy itu kan audisinya regional dulu. Yang tahun berapa? 2015. Yang ketiga terakhir ya? Lupa. Street Komedi itu terakhir. Ya. Street comedy. Ya. Yang acaranya di ulang tahun stand up Indo, bro. Ya. Nah, yang juaranya Rin Hermana waktu itu season 5. Yang kelima. Jadi waktu itu aku besoknya tuh testan. 20 Agustus kayaknya ya. Ya. Nah, itu tanggal 19-nya aku ikut audisi. Nyempetin aja gitu kan. Bisa pas gitu tanggalnya kan. Aku tampil. Videonya masih ada di YouTube-ku. Waduh. Salah. Nah, pas udah tampil, disamperin si Benny. Ya. Dibilang apa? Dibilang, kamu yang waktu bulan puasa pecah ya di, namanya kan FON, Freedom of Gamble, kalau di Jogja. Ya. Kamu yang waktu bulan puasa pecah ya di FON. Ya. Terus kan, aku jawabnya bercandaan dong. Kirain komika tuh di panggung dan di bawah panggung tuh. Gak bercanda. Terus? Halo, bro, sampai mana tadi? Ya, gimana? Sampai mana? Kirain komika di panggung sama di dunia nyata sama ada. Sama-sama suka ngelucu gitu kan. Si Benny tuh nanya ke aku gini, kamu yang pecah waktu bulan puasa di FON itu ya? Terus aku jawab dong, enggak mas, aku enggak pecah, aku masih utuh gitu. Terus dia tuh kayak, apaan sih? Oh ternyata enggak, ternyata komika tuh di panggung bercanda, di luar panggung tuh enggak bercanda. Tuh. Nah terus akhirnya, iya mas ya. Kamu kuliah di Jogja apa gimana? Enggak mas, lagi main-main aja. Kamu sebenarnya bagus loh, kamu harusnya lebih ini lagi apa? Latihan lagi gitu. Oh siap mas, siap. Disamperin bro, aku speechless saat itu. Mas Benny, respect Mas Benny. Wih, kamu Mas Benny nonton nih. Good. Keren Mas Benny. Itu materinya materi buatan sendiri. Materi buatan sendiri. Ya. Nah, waktu pecah itu, aku awalnya gini, materiku yang pertama tuh, sebenarnya saya nggak bisa pegang mic ya, saya biasanya pegang Arsenal kalau nggak Juventus. Nah, gitu. Itu udah ketawa orang, kan belakangnya enak. Gitu. Yusril Fahriza tahu nggak? Yusril Fahriza. Itu MC-nya dulu waktu itu, Yusril. Oh, yang bilang lucu. Yang bilang lucu. Nah itu jadi semangat lagi karena di situ. Iya, benar. 2012. Pas testan itu aku ingat. Tapi setuju sama poin yang tadi Pak, yang bilang kalau komika tuh di panggung sama di dunia nyata itu gak semuanya sama, suka bercanda gitu. Betul. Gitu. Makanya kan kalau apa ya, kalau kita ngobrol sama orang tuh kalau tahu kita komika itu kadang-kadang aneh. Maksudnya apaan sih ini orang gitu. Apalagi yang sering nyuruh ngelucu Pak, kalau lagi ngumpul suruh ngelucu gitu. Iya gitu. Kirain lucu gitu. Ya maksudnya kita tuh nggak di semua tempat ngelucu gitu. Betul bro. Makanya kalau kadang-kadang aku disuruh ngelucu, misalkan lagi kumpul-kumpul, Harry stand up dong. Aku balasnya gini, minimal 40 penonton bro. Waduh. Sholat Jumat ya, 40 jamaah. Minimal 40 penonton. Minimal ada panitianya.
Ya nggak juga sih, minimal 40. Ya minimal dibayar Sombong lah. banget ya. Minimal dibayar. Ya jadi Gitu. buat teman-teman ya, nggak semua orang yang suka stand up selalu lucu Atau kalau orang lagi yang ngumpul atau di tongkrongan. betul. Ya, contohnya aja Chef Juna. Nah, gimana tuh? Chef Juna kalau ke restoran nggak mungkin dia yang masak dong. Masa dia Betul, bro. tiba-tiba datang, Betul. langsung, mana dapurnya? Mana spagettinya? Aku ingin memasak. Ya nggak mungkin. Oh. Muasabah Dirianto. Nah itu kan pengumuman stand buka Nggak mungkin. ke stand Chef ujian di Jogja dan keterima di jurusan pajak 2015. Betul. Ente itu tipe orang yang banyakan belajar atau banyakan mainnya, Pak? Kalau saya tipe orang yang sedikit belajar, bro. Mainnya? Mainnya dikit juga. Pokoknya banyakkan waktu luang lah. Banyakkan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat dulu. Kayak tidur, bolak-balik, keluar kamar, gitulah. Jadi dibilang main ya enggak, dibilang belajar ya enggak. Selama kuliah berarti seringan di kos? Iya, sering di kos. Nah, jadi apa yang pertama kali buat ente termotivasi untuk membuat materi tentang lingkungan stand? Oh, jadi gini, awalnya di stand itu kan, waktu saya masuk kan saya kan di buku dinamika atau di apa dulu kan diajarin Elkam ya. Ya. Nah, itu kan ada Elkam kayak yang gede-gede atau yang olahraga, seni dan sebagainya. Nah, saya tuh pertama nyari Elkam stand up. Apakah ada atau enggak gitu. Mikirnya ada gitu. Soalnya kalau di Jogja tuh di kampus-kampus ada, bro, stand up UGM, stand up UNY gitu-gitu. Oh, di kampus-kampus ada ya? Ada di Jogja tuh hampir di setiap kampus ada. Oh. Nah, makanya di stand itu Elkam yang saya cari pertama adalah stand up ada apa enggak. Ternyata enggak ada. Nah, disitulah saya mulai, aduh, gimana saya harus berbicara gitu kan, selain di panggung stand up gitu kan. Nah, akhirnya untungnya waktu tingkat 1 semester 2 2016 gitu ya. Itu ada satu pelajaran atau mata kuliah yang dosennya itu kalau ada anak yang terlambat atau bikin ribut, itu dia disuruh stand up. Oh, jadi hukumannya itu stand up. Hukumannya stand up di depan kelas. Siapa? Nah, Pak, itu Mr. Raja Andreas Silaban. Itu dia. Satu golongan saya. Mr. Raja. Mr. Raja. Dia tuh dosen pengantar akuntansi dulu tingkat semester 2. Dia suka main bola juga loh. Nah, saya kan emang dulu jarang terlambat kalau pelajaran dia kan. Nah, jadi ada orang terlambat, ada anak yang terlambat, dia suruh stand up. Saya liatin dong. Dia stand up di depan nih. Ya kan? Nah, gitu bro. Jadi ya gimana ya, orang biasa disuruh stand up kan kayak ya seadanya gitulah. Nah, storytelling atau trying to be funny? Storytelling, tapi pakai materi orang. Waduh. Apa? Ingat nggak ya materi? Nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa. Kan di dalam kelas. Iya. Emang itu menebus hukuman, menebus dosa. Nah, singkat cerita, gimana? Lanjut. Tapi sampai pertemuan terakhir, saya tuh nggak terlambat dan nggak bikin ribut, bro. Nah, akhirnya kan saya gatel ya. Aku ingin maju gitu kan.
Akhirnya dia pas ngajar, Eh, kan sambil dikte. Istilahnya kalau gini, 102 ditambah 103 sama dengan, kan yang lain jawab misalkan 207 gitu kan. Tapi aku jawabnya, gitu. Jadi eh. kayak nggak jelas tapi ikut jawab gitu. Siapa Ah, tadi yang jawab nggak jelas? Heri, kamu stand up besok ya. Gitu bro. itu Nah, mendapatkan, itu sengaja. ada sengajanya sih. Ada Oh, sengajanya. Mendapatkan kesempatan seperti ini, menurut saya ini bukan hukuman bro. Ini adalah oasis di tengah padang pasir gitu. Akhirnya saya, akhirnya aku ditunjuk gitu kan. nah, Akhirnya aku nulis lah di situ. nah, itu berarti berapa? Semester berapa? Semester 2. Semester 2, Dan tingkat itu 1. pertama kali nulis materi tentang stan. Betul. Well Pertama prepare kali berarti. nulis. Nah, nulis nih malamnya, nulis. Besoknya Iya. waktu gimana? Ya, ya namanya orang persiapan dan Iya. oh ya, di Instagram kan aku ngupload cuplikan stand up juga bro. Jadi orang-orang tuh, teman-teman kelasku tuh, ini anak stand up nih, gitu. Oh, udah tahu, sebelumnya udah tahu. Udah tahu. Ya asik sih di kelas Ya, didengerin. Gitu. Pertama kali stand up di stan itu di kelas. di kelas. Di Sama, Pak. kelas. Sama. Gimana? Kalau Anda? Nah, pertama kali stand up di stan itu sama ternyata. Hmm. Jadi, aku dulu stand up pertama kali di stan itu karena terlambat masuk kelas. Nah, itu kan. Jadi ada dosen, dia ngasih hukuman ke mahasiswa kalau misalnya terlambat atau berisik atau mungkin dia pilih random Tidur. gitu buat stand Oh up, ya. atau nyanyi gitu milih. Nah, gak tahu kenapa aku kepilih buat stand up karena bukan karena terlambat, tapi karena temanku yang nyuruh. Jadi dosen nanya, Oh. ini kayaknya udah pada ngantuk di sini. Ada yang Nah, iya gitu. ada yang bisa disuruh stand up nggak? Yang lain pada teriak Franz karena aku cerita dan suka berlagak stand up gitu Pak di depan kelas. Oh Karena iya. sering nonton Suci. Di depan kelas tapi ya. Iya. Jadi nonton Suci nih. Oh. Nonton Suci kan. Hmm. Ngerasa tertarik gitu. Jadi nerapin di kelas, stand up depan kelas. Yang lain kayaknya pada kesel kan. Ngapain Oh. orang gitu. Akhirnya waktu dosen nanya, langsung disuruh aja, Franz aja Pak. Karena selama ini dilihat ngelawak-ngelawak gitu Laga di depan gitu ya. kelas. Tapi tidak lucu. Pertama Sumpah, Pak. kali nggak lucu. Pertama kali gak lucu. Dan itu bawain materi orang. Tapi itu jadi batu loncatan, Pak. Hmm. Semenjak itu ngerasa, kayaknya stand up enak. Tapi nggak tahu teorinya, nggak tahu cara nulisnya. Dan kebetulan ada info poster soal trial balance, Pak. Oh itu. Oh berarti udah lama ya? Maksudnya udah lama pas di stan baru Baru stand up. stand up. Nah, udah mau lulus Sekitar bahkan. tingkat 2 berarti ya? Semester 5, Pak. Sekitar tingkat 2. Oh, semester 5. Semester 5. Iya, iya. Nah, Jadi, makanya waktu ngelihat poster itu, keren nih ada stand up gitu. Terus ngelihat muka orang-orangnya itu kayaknya orang-orang yang udah pernah stand up di kampus gitu. Nah, salah satunya ente. Nah, ente aduh. pertama kali stand up di acara kampus tuh kapan? Oh, ini dulu tuh waktu aku tingkat 2 kalau nggak salah. Itu kan ada, kalau di kampus kita kan ada acara PEKMA ya, Pekan Ya, Mahasiswa. bukan Kayak mahasiswa. acara olahraga di Antar lomba-lomba gitu kan, antar jurusan. Nah, waktu itu PEKMA 5 itu 5 Pak 6 ya? Apa 4? 5 kayaknya, 5 yang temanya lautan gitu kan, bawah laut. Ya, ya. Enggak, soalnya saya stand up di terumbu karang. Uh,
Ketemu waktu tuh. itu kan Pekma 5. Jadi ada pertama kalinya Pekma, menurut yang saya tahu ya, ada stand up komedi di bidang seni. Oh, sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada Pekma 4, nggak ada Pekma 1, 2, 3, nggak tahu deh. Nah, terus dari jurusan saya, jurusan pajak, itu membuka audisi. Audisi siapa yang mau mewakili jurusan pajak untuk lomba di situ. Nah. 2017 tuh, Februari, sekitar Februari lah. Nah, di situ kan saya ikut audisi dong. Audisi. Nah, itu yang audisi saya itu siapa ya waktu itu ya? Lupa lah. Saya ikut audisi bareng sama waktu itu Wibi ketua KMP waktu itu lah. Waktu kita tingkat 3. Wibi, saya sama Wibi habis main pingpong terus audisi. Ditanya-tanya kan, nama kamu siapa? Ya, dari jurusan apa? Dari jurusan apa? Jurusan pajak pasti ya. Tingkat berapa dan sebagainya, itu biodata. Terus coba dong materi. Disuruh nyoba materi di depan satu orang. Ngapain nyuruh stand up depan satu orang, Siapa itu orangnya? Enggak, itu orang ini sih, orang organisasi kayaknya, menyeleksi. Akhirnya saya keluarin one-liner waktu itu gini, di desa saya itu masih tradisional ya. Saking tradisionalnya, kembang api tahun baruan aja masih hitam putih. Itu dulu. Nah, kan suruh setelah itu kan suruh ngirim video kan. Nah. Coba kirim video kamu stand up 3 menit tuh. Terus aku bilang, kalau ngirim video lama boleh nggak? Itu loh. Nah. Akhirnya aku kasih link YouTube-ku yang aku ngupload video yang pas audisi di Jogja itu, street comedy, aku kasih ke dia. Dan akhirnya terpilih. Waktu itu aku, Vector Mercury, sama ada satu lagi namanya Unggul anak pajak, bertiga. Lombanya di Plasma dulu kan siang-siang. Kalau ente lombanya malam-malam ya? Kalau saya dulu siang-siang. Terus lomba di situ dan nggak juara bro, nggak juara waktu itu, juara 3. Ya, itu juara dong. Iya, maksudnya juara 3. Soalnya pakai materi sendiri. Emang yang juara 1, 2 enggak? Tapi emang aturannya boleh sih. Aturannya boleh pakai materi orang. Tapi sekian persen gitu. Tapi boleh apa namanya? Boleh pakai tapi diubah-ubah dikit gitulah. Mungkin gimana? Itulah. Emang diubah? Ubah, Bro. Jadi kan dulu kan ada materinya Muslim gini kan, si tretan Muslim. Di Jakarta itu jalannya sempit-sempit ya. Bahkan di jalan tikus saja bisa macet. Kalau macet itu pada klakson, berdiri-berdiri, bawa bendera slang. Itu ada salah satu komika yang juaranya di atas saya. Jadi antara juara 1 atau 2. Oh, materi itu. Tapi dengan latar Kalimongso, bro. Oh, waduh. Ya gitulah, pokoknya. Karena saya idealis gitu kan, saya pakai materi sendiri. Iya. Ya karena tapi mungkin harusnya punya materi sendiri dong. Iya, kalau lebih ke tingkat yang lebih tinggi harusnya punya materi. Tapi nggak apa-apa sih. Orang itu aturan lomba kok, masukku ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Tapi selama saya bisa bawa materi sendiri, kenapa harus bawa materi orang lain gitu? Kalau saya ya. Saya udah juara 3 di situ dan sebelum lomba itu waktu itu jurinya Mas Adib ya. Mas Adib kayaknya itu lebih duluan kenal stand up di stan. Kita tuh bikin grup untuk kayak nge-share peraturan, nomor urut di grup itu gitu kan. Ya. Nah, setelah lomba itu di grup itu mencetuskan untuk membuat komunitas. Kan jadi awalnya di situ. Kan udah tahu nih orang-orang yang suka stand up siapa.
Ya udah kita bikin komunitas yuk gitu kan. Dulu bikin grup lain namanya Stand Up Bro. STANUP. Plesetan, stand up. Jadi stand up comedy di stand, jadi stand up. Nah, dari namanya aja, waduh. Foto profilnya ibu-ibu yang di RCTI yang gini. Masih ada grupnya sampai sekarang. Nah gitu, jadi dulu ada Mas Adib, Mas siapa lagi punya? Yang aku ingat sih Mas Adib. Mas Adib itu orang veteran pertama. Kayaknya di akuntansi dulu ada lomba stand up juga, ada Mas Adib yang juara. Di Ayo kalau nggak salah. Di Ayo sebelum ada Pekma yang ada stand up-nya. Iya, Accounting Youth Olympic, acara di jurusan akuntansi. Mas Adib tuh yang juara. Iya, benar. Jadi karena dia. Setelah juara di Ayo, Mas Adib juga ngisi jadi penampil di Dinamika tahun berikutnya. Oh iya. Ya. Jadi kalau udah juara 2016 stand up di kampus tuh biasanya diundang buat ngisi acara di kampus. Gitu. Ya. Oh berarti pencetus adanya komunitas stand up di kampus Pekenstan itu oleh orang-orang yang ada di Pekma, Pak? Awalnya gitu. Nah tapi itu nggak jalan, bro. Oh, cuman di sounding doang tapi nggak jadi. Nggak pernah ketemu, nggak pernah. Ya cuma buat grup aja. Nggak pernah ketemu, nggak pernah ngumpul gitu, nggak pernah. Gitu. Itu 2017. Oh 2017 tuh? Awal sekitar bulan Februari Maret. Gitu. Berarti di grup itu cuma diajak bikin komunitas tapi nggak jadi. Nggak jalan lah. Nggak jalan. Kalau dibilang going concern-nya nggak ada. Going concern bahasanya loh. Lalu pada tanggal sekitar bulan akhir 2017 November, teman kita Fari, yang notabene satu daerah dengan saya dari Purbalingga waktu itu kan, itu ngechat saya, bro. Fari itu jurusan pajak. Jurusan pajak, si Fari. 2015. Fari Restudian. Dia itu ngechat saya, kan dia kan tahu saya stand up. Ya. Dari waktu SMA dulu kan sampai sekarang gitu kan. Saya sering ngupload story atau postingan stand up. Akhirnya dia ngajak saya, Her, bikin open mic yuk. Wah, ini orang keren juga. Menurut saya, Farid keren juga nih keberaniannya untuk bikin acara gitu kan. Bikin acara. Awalnya acara, bro, bukan komunitas. Cuman acara kan? Acara open mic yang nggak tahu bakal rutin atau enggak. Pokoknya kita coba dulu gitu loh. Itu 2017 bulan November. Nah di situ kita tuh ada 6 orang kalau nggak salah. Jadi orang-orang yang Farid kenal, orang-orang yang saya kenal, nah itu dikontak sama kita. Dan jadi open mic pertama namanya Trial Balance dulu. Ya. Nah, arti Trial Balance ini sendiri. Nah, gini bro, ada ceritanya bro, nama Trial Balance. Komunitas stand up namanya Trial Balance. Jadi dulu kalau nggak salah tuh yang ngasih nama tuh saya, bro. Oh, kalau nggak salah ya. Nggak, saya ngasih nama doang. Foundernya sih, ya gitulah cerita. Jadi kita tuh mau bikin show tapi nggak tahu namanya, bro. Ya. Akhirnya saya bilang Fari kan, apa ya bro? Dulu kan waktu 2017 kan zaman-zamannya yang apa ya? MLI baru muncul tuh. MLI baru muncul kan. Hakim komedi sama roasting kan? Hakim komedi sama roasting. Nah, kita kiblatnya ternyata ke situ. Secara sadar atau nggak sadar, kita kiblatnya ke situ, bro. Jadi, stand up komedi di stand, apa ya? Akhirnya awalnya aku bilang gini, unadjusted trial balance, gitu. Jadi, suatu keseimbangan yang belum di-adjust, gitu kan. Maksudnya, kita kan belum disesuaikan. Artinya, sebenarnya kita merasa seimbang akademik dan organisasi, kita ngerasa udah seimbang, ternyata belum. Harus ada komedi. Nah, mau bikin show unadjusted trial balance. Tapi kan kepanjangan. Akhirnya unadjusted-nya dibuang.
Gimana kalau trial balance saja gitu kan? Boleh tuh, boleh. Nah, akhirnya jadilah trial balance. Nah, ada yang kita artikan sebagai trial, itu kita artikan kalau di akuntansi kan neraca percobaan ya. Gimana Anda yang akuntansi? Tidak tahu. Nah, itu ada 3 komponen, aktiva, pasiva, dan ekuitas. Nah, aktiva itu menggambarkan akademik, pasiva apa sih namanya? Liability. Liabilities. Liability itu organisasi dan equity itu komedi. Jadi biar imbang nih, balance 3 gitu. Akhirnya seperti itu, kita open mic pertama di sebuah kafe dan penontonnya sampai nggak bisa masuk, bro. Pas pertama itu. Oh, lagi PSBB? Karena saking penuhnya. Atau mungkin karena tempatnya kecil ya. Tempatnya kecil sih dulu. Nah, kenapa bisa pakai ruangan di kafe itu buat stand up, Pak? Karena udah kenal sebelumnya atau gimana? Nah ini sih yang keren sih. Jadi si Farid ini kan orangnya apa ya? Dia tuh, aku respect sama Farid sih. Dia tuh orangnya lebih dulu mengenal diri sendiri daripada stand up. Menurutku ya. Jadi orangnya tuh lebih kenal diri sendiri dulu daripada mengenal stand up. Gitu. Dia tuh kan juga salah satu pembicara di suatu bimbel ya. Bimbel yang oren-oren itu kan. Nah, dia mungkin karena di situ koneksinya luas. Jadi ada teman kita dulu namanya Aresto. Nah, Aresto ini orangnya ternyata jangkauannya lebih luas lagi, bro, ke kafe-kafe dan sebagainya gitu. Nah, jadi karena si Aresto ini mau bergabung dengan kita di bagian akomodasi dan tempat gitu, jadi dia yang kontak ke kafe itu. Mau kapot namanya, karena berjasa bagi kita, kita sebut aja ya. Mau kapot di depan sebelah masjid. Masjid apa namanya? Nah, depan kampus. Karena kita ke situ. Itu. Berarti, Aresto sih. Respect Aresto. Ya. Terima kasih buat Aresto yang sudah memperjuangkan sehingga Trial Balance dapat mengadakan open mic pertama kali. 1 Desember 2017. Nah, jadi yang ngusahain untuk tempat Aresto, untuk acaranya sendiri Fahri dan yang lain-lain teman-teman. Fahri dan teman-teman. Penggagasnya Fahri. Penggagasnya Fahri yang ngajakin, terus karena aku kenal Vektor kan satu kompetisi sama aku waktu Pekma 5 kan. Aku ajak Vektor, Mas Adib waktu itu. Nah, si Fahri ini ngajak temannya, teman kelasnya sama Sakti, sama siapa dulu ya? Fahmi kalau nggak salah, Fahmi. Oh. Iya. Fahmi juga. Jadi 6. Apa yang buat kalian optimis kalau acara itu bakal ada yang nonton? Karena itu hal baru, bro, di stand. Dan kita soundingnya juga nggak main-main. Jadi kita bikin poster sebagus mungkin, persiapan matang dari acaranya, dari komikanya juga, penampil dan sebagainya. Persiapan itu benar-benar persiapan. Jadi kita optimis, kita sebar juga di grup-grup gitu kan. Di grup dinamika, di grup apa, semua panitia semuanya lah. Dan antusiasmenya luar biasa sih. Kan kita dulu kalau nggak salah ngisi Google Form gitu ya. Nah gitu, jadi yang ngisi banyak. Buat cek kompak aja gitu. Dan nggak bisa dipungkiri juga kalau anak-anak stand tuh rata-rata tuh pada butuh hiburan tuh kayaknya, Pak. Betul bro. Butuh hiburan, ya kan? Karena emang benar kuliah di stand tuh ya buat yang serius mengikuti perkuliahan ya pasti berat, Pak. Iya. Tugas-tugas kuliahnya. Ya kalau yang main-main
seperti saya. Seperti kita dong. Tidak memikirkan. Tidak mau ambil pusing. Iya, orang kan beda-beda ya, Bro. Ada yang Ya. memang fokus akademik, ada yang fokus organisasi. Nah, kita ini fokus membuat keributan. Membuat kontroversi. Menyinggung sana. Itu. Oh berarti Akhirnya setelah gimana? Berarti apa? Jadi setelah open mic pertama kali di Mokapot, antusias orang-orang baik. Nah itu yang bikin Trial Balance berkelanjutan untuk bikin open mic. Tapi waktu itu juga ada masalah, Bro. Nah, apa itu masalahnya? Masalahnya kita kan stand up di kafe. Otomatis kita ngeblok satu ruangan dong. Ya. Ini ya. Nah, waktu itu kan kita stand up di kafe kan. Otomatis kita ngeblok satu ruangan untuk acara kita. Nah, jadi kan pelanggan-pelanggan yang biasanya ngopi Di lantai atas nggak bisa masuk. ya. Apalagi itu hari Jumat kan, hari Jumat TGIF gitu kan, Thanksgiving Friday. Iya deh. Gitu kan. Anak Instagram sekali. Ya, terus? Nah, akhirnya evaluasi tuh kita setelah kalau habis open mic tuh ada evaluasi. Jadi kita evaluasi dari komikanya sendiri dan dari owner tempatnya. Ya. Nah, katanya penjualannya nggak seberapa. jadi ini orang-orang kurang ajar, Bro. Anak stand, kalau nonton stand up di kafe tolong jajan, woi. Nonton ketawa terhibur tapi yang punya kafe menangis. Asli, Bro. Katanya penjualannya cuma 10 botol 10 apa namanya? 10 menu gitulah. Padahal yang hadir ada 30-an lah. Ya nonton tapi jajan dong. Iya nih, kecuali. Nah, itu akhirnya. Padahal dulu ada promo gitu kan? Ada promo, iya, promo yang kopi. Pokoknya kafe itu sampai mengeluarkan, mau kapot ya, sampai mengeluarkan menu khusus untuk kita gitu, untuk anak-anak stand up dan penonton. Iya. Kalau nggak salah. Sampai di tahap itu loh. Maksudnya kafe itu menyediakan tempat untuk kita, ya tolonglah teman-teman gitu dulu. Tuh, akhirnya karena antusiasmenya rame tapi penjualan dikit, kita evaluasi di poster yang kedua yang ente mulai bergabung kayaknya ya. Iya. Jadi saya baru bergabung di open mic kedua. Itu di bawahnya dikasih tulisan harus jajan gitu. Jajan. Pokoknya harus biar acara kita sustain gitulah. Jadi diizinkan sama Kaput untuk tetap di situ. Gitu. Ya benar, kalau open di kafe itu ya yang menentukan ke depan bakal jalan atau enggak ya penontonnya, ya harus jajan penjualannya lah, gitu. juga kan. Iya. Iya, Bro, bener. Kita open mic di situ, kita mengundang banyak orang, tapi nggak ada yang beli gitu. Kita berhasil mengundang banyak orang, tapi tidak mengundang mereka untuk membeli. Emang anak-anak stan kacau. 20 orang yang datang nonton ke sana dibanding satu orang yang rutin minum di sana, itu lebih banyak jajan yang satu orang rutin ini, Pak. Daripada 20 orang yang datang nonton tuh. Bener. Kalau acaranya hari biasa nggak apa-apa lah. Ya, setuju. Kan hari Jumat kasih. Weekend kan? Ya pasti banyak orang yang pengen nongkrong ke sana kan, orang-orang yang udah kerja. Yang punya penghasilan gitu. Malah yang datang anak kos yang tidak jajan.
Kalau ente jajan nggak dulu? Jajan dong. Beli yang promo tapi. Mantap, Nah, Bro. setelah Trial Balance rajin bikin open mic, jadi komunitas, apa event yang udah dilakuin sama Trial Balance, Pak? Apa event yang udah dibuat sama Trial Balance di kampus Dan? Oh, jadi ini ada fakta menarik juga, Bro, tentang Trial Balance. Jadi Trial Balance itu adalah satu-satunya komunitas stand up yang nama acaranya jadi nama komunitasnya. Nah, kan kalau kita Gimana? selama datang di Trial Balance volume 3 gitu kan. Nama acaranya kan Trial Balance volume 3 kan. Yeah. Tapi jadi nama komunitas juga, stand up comedy Trial Balance. Nah, ini yang banyak orang nggak sadari ya. Nah, akhirnya setelah terkenal, bentar bro, sinyalnya kacau nih. Udah. Apa? Nah, setelah kita bikin open mic beberapa kali, itu kan mulai banyak yang nonton nih, yang nonton gonta-ganti. Nah, waktu open mic keempat tuh kita kan pindah tempat ya, ke tempat yang lebih gede di Aken 5. Nah, jadi lebih banyak penonton yang melihat, dan waktu itu ada anak organisasi lah di kampus, organisasi kemahasiswaan, BEM, ya, melihat kita kan, nah akhirnya menawarkan untuk bekerja sama. Ya. Awalnya kan menawarkan jadi Elkam ya, tapi kan kita nggak mau. Jadi UKM. Jadi UKM ya? Iya, UKM. Iya, kan kita nggak mau, kan kita pengen bebas dan rebel gitu kan. Jangan dibongkar dong. Oh iya ya, duh, masih ada dapur. Gitu, pokoknya kita karena satu alasan kita menolak untuk jadi Elkam. Tapi kalau mau bikin kerjasama, bikin acara ya, akhirnya jadi tuh kan. Ente jangan pura-pura nanya, kan ente ikut juga di situ. Lalu. Nanti kita jelaskan ke penonton ya. Jadi akhirnya kita merencanakan suatu acara dan terjadilah acara namanya IPK. Ingat nggak Anda IPK? Indeks Prestasi Komedi. Gitu. Itu jadi buat teman-teman nih ya yang penasaran, komunitas stand up di kampus PKN STAN udah bikin event besar namanya IPK, Indeks Prestasi Komedi. Dilaksanakan ya, jadi kita emang gedung kampus STAN, gedung I, dengan jumlah penonton berapa ya? Nyampe 1.000 katanya dulu. Pokoknya 3 lantai lah, ya hampir 1.000 lebih lah. Dihitung menggunakan alat untuk berzikir. Kenapa dihitung pakai itu dong? Iya kan ada counternya bro, yang tek 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 tek. Nah, kalau ada yang masuk, itu sih keren banget sih bro menurutku. Gila. Berarti bisa dikatakan sukses lah ya komunitas ini. Waduh. Memuji diri sendiri. Iya, sampai kita lulus. Itu keren banget bro. Aku nggak bisa apa ya. Poster kita kan gede banget ya di dipasang di kampus. Di kampus. Keren banget sih. Luar biasa perjuangan. Panjang umur perjuangan. Gokil. Karena aku juga mikir gini Pak, maksudnya kenapa gitu kita nggak bikin komunitas ini dari awal masuk kampus? Nah, karena mungkin kita belum tahu orang-orangnya kali ya. Iya benar. Iya kadang aku mikir gitu. Jadi ya seandainya ini dari awal masuk STAN udah ada komunitas ini, pasti keren aja gitu 3 tahun bikin acara yang ada stand up-nya. Iya. Jadi artis kampus kan lumayan ya.
Keren nggak sih? Maksudnya mukanya terpampang di sana. Ya dulu untuk acara itu posternya itu dipajang di kampus yang isinya muka-muka para penampil. Oh iya. Keren. Jadi pengen Muka-muka balik ke kampus. anggota komunitas tuh ditampilin di kampus dipajang poster gede. Di Nanti daerah rame lagi ya. Kalau masih ada fotonya diposting di Instagram deh. Di daerah rame di pintu masuk kerumunan lah. Ya, pintu masuk Kalimongso. Nah, Betul. komunitas ini kan untungnya masih ada sampai sekarang, Pak. Kita turunkan di kelas. Semoga kalau pandemi ini berakhir, mereka aktif lagi bikin kegiatan, bikin acara, dan teman-teman Trail Balance yang udah kerja bisa diundang lagi. Iya, harusnya sih gitu. Buat penerus, apa? Ada nggak pesannya buat penerus komunitas ini dan buat anak stan supaya mau support komunitas ini kalau ada acara? Pesan ya, kesannya kayak orang tua banget saya ngasih pesan. Gak apa-apa dong. Tapi gini bro, tapi aku salut sih sama anak-anak Trail Balance ya. Maksudnya mereka itu bahkan sampai diundang-undang ke acara-acara besar di kampus. Iya. Kayak Anda misalkan diundang acara ini kan banyak dulu kan. Ya nggak, ya lumayan lah. Saya juga pernah diundang ke acara seminar, acara apa dan sebagainya. Yeah. Itu kan istilahnya kita juga punya nama gitu kan di kampus Trail Balance itu istilahnya kalau biasanya acara itu hiburannya lagu. Ya. Kita pakai stand up. Mungkin yang lebih gampang kali ya kalau lagu musik kan pakai alat musik, gitar dan sebagainya. Kalau kita kan tinggal berdiri ngomong. Iya, berdiri ngomong gitu. Jadi respon kampus atau acara-acara kampus sih baik sih kita kan. Nah, terus yang saya lihat setelah saya lulus kan saya nggak di Jakarta lagi nih Pak, di Cirebon kan. Jadi nggak bisa ikut nimbrung lagi. Jadi mantap aja paling dari IG. Dan itu bagus sih perkembangannya. Jadi banyak yang dulu pas angkatan kita nggak pernah nampil, sekarang jadi nampil. Kayak si Robi dulu kan waktu acara atau masih ada. Ya. Gitulah makanya berarti kan dia berkembang. Sampai tampil di panggung misalkan Gedung G, SC itu kan pride banget kan Pak. Ya. Apalagi kalau diundang, bukan kita yang buat acara. Nah itu. Terus kan kita juga sekarang acara apapun lah, pasti kalau mau sesi hiburan, kepikiran yang pertama itu stand up. Ya. Itu, Pak. Betul. Iya kan? Terus kita yang sekarang Trail Balance-nya juga udah buat podcast, buat apa dan sebagainya itu keren banget sih. Jadi pesan saya ya apa ya? Bukan pesan sih, kesan lah. Kesannya mereka tuh mau istilahnya mengikuti ini perkembangan. Kalau bikin podcast, dia bikin podcast. Mungkin nanti bikin channel YouTube atau dan sebagainya kita nggak tahu ya. Jadi ya tetap pada filosofi nama kita lah Trail Balance. Jadi kita harus imbang kehidupan di kampus. Tuh, untuk teman-teman yang belum gabung Trail Balance, mau belajar, nggak apa-apa belajar aja. Seperti Robi, dulu tidak berani tampil, sekarang berani tampil kan. Mantap Robi. Betul. Jadi buat yang nonton nih misalnya ada panitia di stan atau anak organisasi di stan atau bahkan Ikanas juga. Kalau ente kan tampil di Ikanas. Ya, betul. Kemarin tampil di acara Ikatan Alumni PKN Stan di kampus. Semoga kalau misalnya ke depannya mau bikin acara setelah pandemi ini berakhir tentunya, karena tidak mungkin dong bikin stand up lagi ada wabah gini. Masuk ditembak-tembakin dulu, ngukur suhunya. Yang nonton PDP nanti. Semoga Trail Balance ini juga tetap berkarya bro, karena kalau kita udah paham stand up tuh biasanya mau dibawa kemanapun enak gitu. Mau bikin podcast juga enak,
Asik. mau bikin konten video juga Konten enak, YouTube. Instagram, Mm-hmm. sketsa gitu. Ya, semoga tetap Balance tetap berjaya di kampus Pekenstein, bisa menghibur teman-teman, bisa menjadi solusi atas keluh kesah mahasiswa. Yes. Mantap. Bisa menjadi wadah untuk menampung orang-orang yang tidak aktif di organisasi. Wow. Dan terima kasih Eri, semoga ilmu stand up-nya semakin berkembang, bro. Kita bisa Makasih. sambil kerja sambil stand up juga. Stand up di depan wajib-wajib mungkin. Dan yang pastinya semoga sehat selalu, bro. Terima kasih atas waktunya, Eri. Iya, bro. Sampai ketemu. Sampai ketemu bulan ini ya.